Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini, hari Ahad tanggal 18 Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita awali tasin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 224. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat 225. Baik, sudah bisa dilihat nggih? Ampun. Baik, saya baca dulu ayat 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidzukumullahu billarwi fi aimanikum walaki yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Mari. Yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Baik, kita lihat tajwidnya. Lam fathah alif, mat tabi'i. Yu'akhidzukumullahu. Hamzah fathah alif, juga mat tabi'i, panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tabi'i.
panjang 2 harokat. Bil larwi, al-larwi, alif lamnya ini alif lam syamsiah ya. Karena ini alif lam yang pertama tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf lam yang kedua ya. Ditandai dengan lamnya ada tasdidnya. Kemudian fi aimanikum fa kasroh ya sukun matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi majais munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Kemudian min fathah alif matobi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Walaki lam fathah berdiri matobi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai yaknya ada tasdidnya. Walaki. Jadi nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf ya. Walaki yu'akhidhukum bi. Hamzah fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini ikhfa syafawi ya, satu-satunya hukum mim sukun ya bertemu dengan huruf ba ikhfa syafawi, dibaca samar-samar. Mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Kasabat, nah, ini tak sukun ya, keluar S-nya sedikit. Kasabat qulubukum. Lam domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Kumnya wakof atau berhenti, dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Ghafurun fa dhammah wawu sukun juga mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian dhammah tanwin bertemu dengan huruf kha, bacaan izhar, dibaca jelas. Kemudian lam kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof atau karena berhenti, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan la tidak yu'akhidhu menghukum kum kalian Allahu Allah fi di dalam bi karena ya, dengan al-larwi main-main ya. Larwi main-main atau di sini diartikan tidak sengaja. Fi di dalam aimani sumpah kum kalian wa dan lakin tetapi ya walakin dan walakin diartikan akan tetapi yu'akhidhu menghukum ya Allah kum kalian bi dengan ma apa-apa kasabat ya, dikerjakan atau disengaja ulubu hati-hati kum kalian wa dan Allahu Allah ghafurun maha pengampun halimun maha penyantun. Halim itu penyantun, maha penyantun. Baik, saya baca ayat 225 artinya
Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Nah, ini Maha Penyantun. Ini ada penjelasan tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. Maksudnya Maha Penyantun di sini ya. Tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. Nah, ini ada asbabun nuzul juga. Ya, surat Al-Baqarah ayat 225. Aisyah berkata, orang-orang jahiliyah biasa bersendau gurau dan bersumpah dengan mengucapkan demi Allah tidak. Main-main Ustaz. Ya, nggih. Demi Allah tidak. Demi Allah begitu. Gampang-gampangkan. Sebagai teguran kepada mereka, Allah menurunkan ayat ini. Jadi kalau menggunakan kata ya, sumpah demi Allah, ya tidak boleh main-main. Karena kalau sudah bersumpah dengan menyebut ya nama Allah ya demi Allah, maka ini apa akibatnya yaitu harus ditepati gitu ya. Dan harus benar maksudnya. Karena kalau tidak berarti ya berdosa. Pak Ustadz mau tanya, boleh Pak? Oke, monggo. Maksudnya sumpah yang tidak disengaja itu seperti apa ya Pak? Ya, ya sebenarnya kalau menurut asbabun nuzulnya ini yaitu tadi yang ya sudah menjadi kebiasaan dan apa ya yang itu mereka itu tadi bersenda guru tadi bermain-main tidak disengaja. Jadi apa ya? Sumpah gitu ya. Karena sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Maka kemudian akhirnya ditegur di dalam ayat ini. Kalau kita sekarang ya sudah pasti itu kita mengetahui ya karena kita kan karena kita sudah diberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an. Kalau ini dulu kan belum ada itu ya. Belum ada ayatnya. Ya belum ada ayatnya, makanya Allah kemudian menurunkan ayat Al-Qur'an yang menegur mereka agar tidak main-main dengan menggunakan kalau bersumpah dengan menggunakan menyebut nama Allah. Iya, Pak. Ustadz mau tanya, ada enggak Ustadz sumpah? Itu saya pernah dengar demi Allah, demi Rasulullah gitu Ustadz. Ya. Itu apa main-main atau dia karena ketakutan gitu Ustaz? Kalau tidak demi Allah ya demi manusia itu berarti ya tidak menurut saya tidak memiliki efek hukum atau maksudnya berbeda ya dengan ucapan demi Allah. Karena dalam Islam itu ya tuntunannya kalau kita bersumpah itu ya hanya demi Allah ya, bukan demi yang lain. Oh iya Ustaz. Tapi itu menjadi satu bagi orang Arab ataupun bagi umat Islam mungkin bisa menjadikan sebagai penguat bahwa apa yang disumpahkan itu adalah benar karena dia bersumpah demi demi Allah juga demi Rasulullah. Tapi tuntunannya kita bersumpah demi selain Allah itu tidak ada. Oh iya. Oke, baik kita lanjutkan ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha
Ghafurur Rahim. Mari. Lil Rabushu arba'ati ashhur fa'in fa'u fa'in nawallaha ghafurur rahim. Baik, lilladzina, ya, lamnya dibaca double karena ada tasdidnya. Nah, ini Allah zal kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Alladzina ini ini kata sambung atau isim mausul. Yu'luna ya, hamzah ya, dibaca ringan ya. Yu'luna lam domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat min nisaihim. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf nun, ini bacaan idgham bi gunnah atau bisa disebut dengan idgham mutamatsilain ya, yaitu 2 huruf yang bertemu ya, yang huruf pertama sukun, nah ini disebut idgham mutamatsilain atau idgham bi gunnah ya. Langsung masuk ke huruf nun. Nah, nun tasdid ditandai dengan ada nun tasdid. Nah, nun tasdid dibaca gunnah ya, ditahan 2 harokat. Sin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang 5 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan idgham bacaan idhar safawi ya, dibaca jelas. Tarob busu baknya dibaca double ada tasdidnya. Arba'ati ashhur. Nah, ini hurnya wakof ya, ada tanda jim. Ya, ashhur dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Karena tanda wakof jim, yaitu tanda wakof boleh terus juga boleh berhenti. Fa'in fa'u nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Fa fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Harus dibaca panjang 5 harokat. Domah wawu sukun mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Fa'innallaha nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Ghafurur rahim fa domah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf ro, bacaan idgham bila gunnah. Masuk dengan tidak mendengung. Nah, ditandai roknya ada tasdidnya, dibaca double roknya. Kemudian hak kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, 4, atau 2 harokat. Nah, baik, kita artikan lilladzina bagi untuk alladzina orang-orang yu'luna mereka bersumpah ya, mereka bersumpah tidak akan menggauli ya. Yu'luna mereka bersumpah tidak akan menggauli min dari nisa'i istri-istri him mereka
tarob busu menunggu, ya, tarob busu menunggu arbaati 4 ashhur bulan. Fa maka in jika fa'u mereka kembali atau mereka menggauli istri mereka, fa maka inna sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun, Rahimun maha penyayang. Baik, saya baca ayat 226. Bagi orang yang menolak istrinya harus menunggu 4 bulan. Harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Nah, ini ada catatan ini ya. Ada catatan apa? Bagi orang-orang yang menolak istrinya ya. Bagi orang-orang yang menolak istrinya, maksudnya di sini adalah mengilah istri, maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Jadi digantung gitu. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih, ya, kalau setelah 4 bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan. Jadi kalau sampai 4 bulan kok dibiarkan saja, maka kemudian harus memilih antara kembali mencampuri dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan. Karena kalau menceraikan berarti si istri nanti setelah iddah maka boleh menikah lagi dengan orang lain. Tapi selama belum diceraikan ya tidak bisa menikah lagi. Nah, ini asbabun nuzul ayat 226. Menurut Aisyah, Rasulullah pernah melakukan ilak dan menalak para istrinya. Penyebabnya adalah para istri itu menuntut nafkah yang lebih kepada Rasulullah. Berkenaan dengan hal itu, Allah lalu menurunkan ayat ini. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada memang beberapa istri Rasulullah itu yang tidak rela, tidak ridho dengan keadaan Rasulullah. Jadi menuntut nafkah yang lebih. Makanya kemudian Rasulullah sebelum turun ayat ini ya mengilak mereka. Mengilak itu ya tadi bersumpah untuk tidak menggauli istrinya tadi. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Baik, kita lanjutkan ayat 227. Fa'in azamut tolaqa fa'innallaha sami'un alim. Mari. Fa'in azamut tolaqa fa'innallaha sami'un alim. Wa in azamu mensukun bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar, baca jelas. At-tolaqo, alif lamnya alif lam samsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu to. To-nya ditandai dengan ada tasdidnya. To-nya dibaca double. Kemudian lam fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat.
Fa innallaha nun tasdid dibaca gunah atau mendengung ditahan 2 harokat. Allaha Allahnya dibaca tebal karena harokatnya di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i sami'un alim mim kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Tummah tanwin bertemu dengan huruf ain bacaan izhar dibaca jelas. Lam kasroh ya sukun mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat alif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan wa dan in jika azamu mereka bertetap hati ya. Azam itu berketetapan hati ya. At-tolaqo menalak atau bercerai. Fa maka inna sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Baik, saya baca artinya. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Baik, kita lanjutkan ayat 228 ya, agak panjang ini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijal alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Baik, mari. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna bidzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna
alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Baik, kita lihat tajwidnya. Wal mutallaqatu, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Qaf fathah berdiri, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Ya tarob basna, baknya dibaca double, ada tasdidnya. Di anfusihinna, nunnya nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian nun tasdid dibaca runnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Salah sata lam fathah berdiri, mat tabi'i, uru ro domah wawu sukun, mat tabi'i. Nah, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah, maka menjadi mat wajib muttasil, harus dibaca panjang 5 harokat. Tetapi ini juga bisa menjadi mat arif lis sukun, ya, karena mat tabi'i bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf. Maka kalau mat arid li sukun, maka bisa dibaca panjang 6 ya harokat. Tapi karena ini mat wajib muttasil, maka paling tidak harus dibaca panjang 5 harokat. Lam tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wala yakhillu lam fathah alif mat tabi'i, lamnya dibaca double karena ada tasdidnya. Lahunna nun tasdid dibaca hunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Ayyaktumna nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, yaitu masuk dengan mendengung ya, nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf ya. Tumna domah mim sukun bertemu dengan huruf nun, bacaan idhar syafawi. Khalaqallahu mim fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tabi'i, panjang 2 harokat. Fa kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Arhamihinna, fa fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kemudian nun tasdid dibaca runnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Inkunna nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian nun tasdid ya dibaca runnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Yuk minna ya, hamzah dibaca ringan, yuk minna, nun tasdid dibaca runnah atau mendengung, tahan 2 harokat. Kemudian billahi, Allahnya dibaca mohon maaf nggih, ini yang ada anak kecilnya, mic-nya dimatikan nggih, biar tidak mengganggu. Nyuwun sewu, ini yang ada anak kecilnya, mohon mic-nya bisa dimatikan, ya, biar tidak mengganggu.
Baik, billahi. Ya, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah alif, lam fathah berdiri, mat tobi'i. Ya, panjang 2 harokat. Wal yaumil akhir. Alif lamnya alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian al-akhir, alif lamnya juga alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Alif fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Akhir waqaf, baca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda waqaf boleh boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa bu'ulatuhunna ain dhammah wa sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Ahak tu qafnya dibaca double ada tasdidnya. Dirot dihina dalnya dibaca double ada tasdidnya. Kemudian nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Bidzalika fa kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Dzal fathah dzal fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Nyun sewu nggih sekedap nggih. Berisik. Sekedap nggih. Nggih. Baik, kita lanjutkan. Bentar, ya. Baik, sampai Walau Islah. ya. Islah. Fi dzalika fa kasroh ya sukun mat tabi'i dal fathah berdiri mat tabi'i. Kemudian in aradu nun sukun bertemu dengan huruf alif idhar dibaca jelas. Dal domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Dal domah wawu sukun mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Islaha lam fathah alif mat tabi'i. Kemudian kha fathah tanwin alif karena waqaf maka dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Islaha. Kemudian qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Walahunna nun tasdid bacaan dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Mislul ladzi lamnya dibaca double ada tasdidnya dal kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Alladzi ini kata sambung atau isim mausul. Alaihinna nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Bil ma'ruf alif lamnya alif lam qamariyah ditandai lamnya dibaca sukun. Ra dhammah wawu sukun mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Walir rijali. Nah, ini alif lamnya ini ada ar-rijal ya. Alif lamnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah karena tidak dibaca. Ro langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro ditandai roknya ada tasdidnya. Jim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Alaihinna tasdid dibaca gunnah ditahan 2 harokat. Darojah tak karena waqaf tak marbutoh
dhammah tanwin dibaca sukun dan dibaca hak. Ya. Darojah dibaca pendek, wakof karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Azizun ya kasroh ya sukun juga mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf kha bacaan izhar dibaca jelas. Kemudian kaf kasroh ya sukun mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ain tanda makro atau tanda apa? Ya, hanya tanda saja ya. Tanda tema, Pak. Iya, ini juga enggak tema juga karena berikutnya masih tentang tolak ini. Oh. Ini ayat 228 bicara juga tentang tolak tentang talak. Ini ayat berikutnya juga tentang masih talak ini. Ya, tapi mungkin temanya talak beda. Ya, baik. Kita lanjutkan, kita artikan ya perkataannya wa dan al-mutallaqatu wanita-wanita yang dicerai ya tarob basna hendaklah mereka menunggu. Ya tarob basna ya hendaklah mereka menunggu bi dengan anfusi diri hinna mereka ya maksudnya menunggu ya diri mereka untuk menikah lagi. Kemudian salah sata tiga kuru masa suci atau masa haid. Wa dan la tidak yahillu halal atau boleh la untuk atau bagi guna mereka yaitu mutallaqatu tadi ya wanita-wanita yang dicerai tadi ya untuk yaktumna membunyikan yaktumna mereka menyembunyikan ya. Ma apa atau di sini maksudnya janin tolako yang telah diciptakan atau dijadikan Allah di dalam arhami rahim hinna mereka yaitu wanita-wanita yang dicerai tadi. Jika kunna mereka ada atau mereka telah yu'minna beriman bi dengan Allah wa dan al-yaumi hari al-akhiri akhir. Wa bu'ulatu dan suami hunna mereka wa bu'ulatuhunna suami-suami mereka ahak lebih berhak bi dengan rod di merujuk hinna mereka wanita-wanita yang ditolak tadi fi dalam zalika itu ya, demikian itu jika arodu mereka menghendaki islaha perbaikan atau perdamaian ya islah
Wa dan la bagi hunna para istri ya. Mislu semisal ya. Semisal atau seperti alladzi yang ala atas hinna mereka bi dengan al-ma'rufi ma'ruf. Wa dan li bagi ar-rijali para suami ya, rijal itu aslinya laki-laki. Nah, di sini maksudnya para suami ala atas hinna mereka ya istri-istri darajah satu tingkat ya. Ya, satu tingkat kelebihan dibandingkan istri-istri tadi. Wa dan Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Ya baik, saya baca ayat 228. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk atau tadi 3 kali suci. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Ya, dalam masa iddah tadi. Jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, ini ada penjelasan tentang 3 kali kuruk, ya, yaitu kuruk jamak dari qur'u, ya, yang berarti suci atau haid. Nah, kemudian ada para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Ini maksudnya karena suami antara lain bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat yang keempat, ya, surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34. Yang menjelaskan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kemudian juga ini ada asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu Asma binti Yazid bin Sakan al-Ansariyah berkata, aku ditalak pada zaman Rasulullah. Saat itu perempuan yang ditalak belum ada ketentuan iddah atau masa menunggu. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai ketentuan iddah bagi perempuan yang ditalak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim. Nah, jadi ini ya tentang manfaat atau hikmah dari adanya talak ini adalah untuk mengetahui, ya, agar nanti kalau misalnya sudah hamil, ya, itu nanti kalau sudah 3 kali suci itu akan diketahui. Nah, kemudian kalau sudah tidak haid, ya berarti sedang mengandung. Nah, konon ini karena ada ayat, ada ajaran tentang iddah di dalam Islam ini, ada seorang yang non Islam, ya,
itu kemudian masuk Islam karena ya betapa mulianya tentang ajaran Rasulullah di dalam menjaga nasab ya, keturunan dan juga kesucian dari seorang wanita. Tanya Ustaz, Oke, monggo. seandainya itu mengatakan suami sudah apa namanya? Sudah menalak gitu, kalau menalak, tapi ingin berbaik lagi, berarti harus nikah lagi itu tadi. Iya. Yang talak 3 total itu. Oh, iya. Tadi kan berusaha. Oh iya, tadi betul. kan Oke, betul. Jadi kalau talak 3 berarti harus sudah dinikah lagi oleh orang lain. Orang lain. Ya. Kalau talak 3 itu harus sudah dinikah lagi oleh orang lain. Kemudian kok ya kebetulan bercerai lagi. Nah, kemudian ya boleh kalau ingin balen. Katanya teklek kecemplung kalen gitu ya. Kalau harus membayar kafarat itu apa Kita Pak total. Ustaz? Kafarat itu apa Pak? Ingin Kafarat dijamin itu bayar tebusan ya, tebusan. tebusan. Iya, kafarat. Nah, jadi Iya. ya kembali lagi ya, bisa. Jadi lebih berhak untuk kembali lagi. Artinya kalau sudah ditalak, kemudian kok sudah habis masa iddah, ya, selama masih masa iddah itu boleh kembali. Ya, jadi tidak perlu menunggu masa iddah, suami boleh langsung kembali kepada istri yang ditalak meskipun belum habis masa iddah. Nah, tetapi kalau sudah sampai lewat masa iddah, kok suami tidak kembali, ya maka istri boleh ya menikah lagi dengan orang lain. Tetapi kalau memang masih sayang, masih cinta ya piye Mas, ya gelem ora gitu ya. Nek ra gelem aku meh di nek ra gelem aku meh dipek karo kae. Ustaz mau tanya Ustaz. Nggih, monggo. Dalam masa iddah itu memang nggak boleh keluar dari rumah Ustaz, yang istrinya. Oh iya. Nah kalau kerja gimana? Enggak, kalau belanja. Ya Kalau kerja nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Ya. asal nggak ada dan. Masa iddah nggak apa-apa keluar bisa ya. Yang biasanya yang tidak boleh keluar masa iddah itu karena ya meninggal suami. Oh itu nggak boleh ya? Insya Allah boleh. Ya boleh. Gimana? Yang penting itu kan ditemani mahram, kemudian bisa menjaga diri. Oh ya. Kalau saya nggak apa-apa, keluar rumah ya bepergian nggak apa-apa. Yang penting semuanya itu bisa menjaga diri. Diri ya Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Yeah. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 228. Insya Allah kita lanjutkan Senin besok. Kita tutup dengan membaca Shadaqallahul Azim. Dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Sami-sami semuanya.